Sekarang silakan kita lingkungan dulu. Silakan, sudah bersih semuanya? Ya tadi takut ada sampah, bekas sarapan atau bekas makanan. Terima kasih Anda. Oke, boleh minta tolong pimpin doa terlebih dahulu. Indonesia belum belajar berjadwal untuk perjalanan oleh masing-masing. Perjalanan mulai. Aditya Bumi Putra, Afgan Alfareji, Adi, tidak keterangan apapun ya. Ajeng Tuntun, Alika Zahra, Andra Maulana, Asep Irawan, Bong William, Dika Puspita, Elsia Raisya, Fahriansah, Firma Eterpiana, Jujun Junaidi, Manda, Michelle, Muhammad Fatariki, Muhammad Evan Maulana, Najril, Fani Aprilia, Eva Fahriansah, Rio Putra, Rizky, Sandra Winata, Yuni Walansari, Zidane Gionanda. Berarti hari ini ada 6 siswa yang sudah masuk ya. Semuanya tampak tangan itu tentang apa? Tentang teks anekdot. Masih ingat ya? Oke. Ada berapa sih unsur teks anekdot? Yuk, yang pertama dulu. Coba diingat kembali. Masih ingat teks anekdot? Unsurnya ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Komunikasi. Yang ketiga? Oke, terima kasih. Itu pembelajaran di pekan lalu. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, ya, tentang menelusuri nilai kehidupan, ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu peserta
murid mampu mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam hikayat. Sudah tahu tujuan pembelajaran ini ya? Oke, saya harap selama proses pembelajaran berlangsung tidak ada yang memainkan handphone. Pertama, yang kedua, bagi yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Oke? Agar tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa tercapai. Jadi kita harus ada kesepakatan bersama. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Oke, inilah bab pada pertemuan kali ini. Namun, sebelum saya bahas pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu saya akan bertanya beberapa hal. Pertama, apa yang kalian ketahui mengenai hikayat? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hikayat? Ya, silakan apa? Oke, kata al-Qais. Oke, terima kasih Alika Zahra. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat apa itu hikayat? Ayo Bapak. Ya, silakan. Prosalam. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ya, Bang William, silakan. Kata kuno. Oke, betul. Kuno sama seperti kata al-Qais. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu unsur pembangun dalam cerita atau cerpen? Ya, silakan. Unsur intrinsik. Terima kasih Rio. Ada lagi? Ada lagi? Apa itu unsur pembangun dalam sebuah cerita? Ada lagi? Unsur intrinsik. Ada satu unsur lagi. Apa itu unsur? Ya, silakan. Unsur intrinsik. Oke, sama. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang kalian ketahui mengenai nilai? Apa itu nilai? Ada yang tahu apa itu nilai? Ya, silakan. Nilai keagamaan. Oke, jenis-jenisnya. Salah satunya nilai keagamaan. Oke, terima kasih Fani. Oke, tadi 3 pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang mana pada awal pertemuan kali ini sebelum saya bahas ingin mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian. Oke, langsung kita bahas. Pertama di sini pembahasan kita yaitu tidak menelusuri nilai kehidupan. Berikutnya, ini tujuan pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini terdapat mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat. Oke, boleh minta tolong Rio bacakan apa pengertian dari hikayat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berarti cerita dan banyak menggunakan kata arhais kuno. Terima kasih Rio. Pengertian ini tadi sudah ada yang menyampaikan, yang mana tadi menyatakan bahwa hikayat kata-kata kuno atau arhais atau jenis prosa lama. Betul sekali. Seperti yang tadi sudah dibacakan, jadi hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita dan biasanya dalam hikayat itu memiliki kata arhais atau kata-kata kuno. Ya, oke. Pahami pengertiannya? Sekarang kita lanjut ke karakteristik. Ada berapa karakteristik? 5. Oke, boleh minta tolong jujur. Apa yang pertama? Oke, bersifat imajinatif. Ada yang tahu apa itu imajinatif? Ada yang tahu? Apa itu imajinatif? Ya, silakan. Hayalan, betul.
imajinasi dari seorang penulis. Oke, karakteristik yang kedua dengan kata Aditya mengandung kemustahilan. Kenapa itu mengandung kemustahilan? Karena dalam hikayat ciri yang pertama hayalan, imajinasi. Ciri yang kedua kemustahilan, yaitu tidak masuk akal atau tidak logis seperti itu. Ya, oke. Ciri yang ketiga yaitu tolong lihat apa ciri yang ketiga, Bu? Anonim. Ada yang tahu apa itu anonim? Apa itu anonim? Ini skenario. Bersifat tidak mengetahui secara jelas nama pengarangnya. Oke, tidak jelas nama pengarangnya. Jadi zaman dulu itu ketika penulis membuat karya itu tidak dicantumkan karya siapanya. Tidak seperti sekarang. Sekarang kalau membuat puisi, misalkan tulisan tentang aku, karya, ada karyanya ya. Tapi zaman dahulu itu setiap cerita atau salah satunya hikayat tidak tercantum jelas siapa nama pengarangnya atau siapa nama penulisnya. Maka dari itu ini termasuk dalam karakteristik yang ketiga. Oke, karakteristik yang keempat, istana sentris. Apa itu istana sentris? Dua dan apa istana sentris? Ya silakan Alika. Cerita dalam yang berlatar kerajaan. Oke, cerita yang berlatar kerajaan. Betul sekali. Seperti namanya, istana sentris, berlalu tentang istana, berarti tentang kerajaan dalam cerita tersebut. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan teks yang mana bercerita tentang kerajaan, berarti itu termasuk dalam hikayat dan tidak ada nama pengarang. Oke, karakteristik yang kelima itu statis. Statis di sini maksudnya ceritanya sama, hampir seperti tentang kerajaan dan ceritanya tidak seperti zaman sekarang. Kalau membuat cerita itu yang mengikuti zaman, jadi dia ceritanya masih sama seperti zaman dahulu dan masih bersifat kerajaan. Statis dia begitu. Sampai sini karakteristik paham? Sekarang kita ke pembahasan berikutnya. B. Membandingkan unsur pembangun teks hikayat dengan teks cerpen. Boleh minta tolong Najil bacakan? Kelihatan? Oke, udah kelihatan ya? Yang depan silakan kelihatan ya? Ayo apa ya? Hikayat dan cerpen sama-sama adalah unsur pembangun dan unsur ekstensif. Namun perbedaan antara hikayat dan cerpen yaitu hikayat terkesan lebih kompleks dari latar dan alur ceritanya dibandingkan cerpen. Hal ini dipersoalkan jumlah tokoh dalam hikayat dibandingkan cerpen. Terima kasih yang sudah membacakan apa perbedaan dari teks hikayat dan teks cerpen. Dapat kita simpulkan bersama bahwa perbedaannya itu dia dari tokohnya. Jadi dia sama-sama memiliki unsur pembangun yaitu intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi sudah dijelaskan oleh Rio dan Fani. Oke, jadi ada dua unsur, intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, yang mana perbedaannya? Kalau hikayat tokohnya banyak, ya. Jadi misalkan contohnya ada si ratu, terus raja dan lain sebagainya. Sedangkan kalau cerpen itu tokohnya paling 2 sampai 3 saja. Yang mana biasanya menggunakan aku, saya dalam cerpen, ya. Jadi perbedaannya sangat bisa dilihat dari tokohnya. Kalau kalian nanti baca teks, nah bingung ini cerpen atau hikayat, lihat dari tokohnya, dari isinya. Kalau bersifatnya seperti banyak kerajaan, kemudian tokohnya banyak, berarti hikayat. Tapi kalau bahasanya menggunakan bahasa seperti yang saat ini dan tokohnya sedikit, berarti itu masuknya ke dalam cerpen. Dapat dipahami? Bisa dibedakan ya? Berikutnya, oke, tadi sudah disampaikan unsurnya.
selalu menanyakan persahabatan. Ya siapa tahu temanya berdasarkan isi atau topik yang terdapat dalam teks tersebut. Seperti itu. Nah yang kedua yaitu ada yang namanya alur. Ini materi waktu SMP. Saya mencoba untuk mengingatkan. Ada berapa alur? Ada berapa alur? Ayo. Alur, ya silakan. Ada 3. Yang pertama apa? Alur maju. Yang kedua mundur dan campuran. Tepat sekali. Terima kasih. Maju, mundur, campuran. Oke. Kalau alur maju, ada yang tahu apa itu alur maju? Apa alur maju? Ya, mau lihat silakan. Alur yang menceritakan masa depan, betul sekali. Ya, masa depan misalkan 5 tahun yang akan datang. Seperti itu. Kalau alur mundur, apa itu alur mundur? Masa lalu, oke, flashback ceritanya. Tapi bukan berarti mengingat masa yang lalu ya. Tidak, oke, jadi sesuai dengan namanya alur maju. Berarti menceritakan masa depan antara aku dan dia, misalkan masa depan. Alur mundur yaitu tentang flashback masa lalu. Contoh kalimatnya 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Kalau campuran, apa campuran? Apa alur campuran? Ayo, apa alur campuran? Apa alur campuran? Ya silakan. Ada menceritakan tentang masa depan sama masa lalu. Oke, sesuai dengan namanya ya, menceritakan masa depan dan masa lalu. Jadi ada 3. Oke. Berikutnya latar. Ada yang tahu apa itu latar? Apa? Ada berapa? Iya, ada nggak? Ada 3 sama seperti alur ya. Latar itu memiliki 3 jenis. Pertama, tempat. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, suasana. Bu, saya bingung gimana sih menunjukkan contoh alur, waktu, tempat, dan suasana. Oke. Kalau alur tempat berarti di mana tempat peristiwa atau cerita tersebut terjadi. Ya, sekali lagi, kalau alur tempat di mana cerita itu terjadi. Kalau misalkan itu terjadi di daerah Yogyakarta, berarti tempatnya itu Yogyakarta. Ya. Kemudian alur waktu. Kalian pernah baca cerita nggak yang mana menceritakan tentang sore hari, di pagi hari, waktu itu terdapat 2 binatang misalnya. Ya, sesuai dengan namanya waktu, berarti di situ menjelaskan tentang waktu kapan. Oke, suasana. Kalian pernah nggak membaca teks kemudian dalam cerita tersebut suasananya tegang gitu karena terjadi perkelahian antara raja dan ratu? Itu suasana berarti tegang. Ada juga kalau sedih berarti suasananya sedih atau duka seperti itu. Ya, itu 3 jenis latar. Sekarang penokohan. Apa sih penokohan? Apa penokohan? Penokohan sama seperti tokoh. Ayo, ya. Orang, tokoh-tokoh atau orang-orang yang terdapat dalam cerita tersebut. Betul sekali. Yang berikutnya yaitu ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang di sini sekarang saya beri contoh. Aku itu orang keberapa? Orang pertama. Saya orang ke? Saya pertama juga. Aku, saya orang pertama. Kemudian kalau kata kamu, kedua. Jadi ketika kalian nanti menganalisis teks hikayat, kalau dalam cerita tersebut kalimat atau katanya aku, saya berarti orang pertama. Kalau dalam cerita tersebut kamu berarti orang kedua. Bu, tapi kan biasanya dalam cerita ada aku, ada kamu. Terus bagaimana? Tulis di situ. Itu menggunakan gaya bahasa orang pertama. Contoh kalimatnya tulis di situ. Ya. Nah, berikutnya contoh menggunakan
Paham? Yang terakhir itu amanat. Apa sih amanat? Iya, ya. Ya apa? Pesan yang dibaca. Pesan yang dibaca. Oke. Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Betul. Jadi nanti kalian ketika mencari tahu pesan atau amanat yang terdapat dalam teks tersebut, baca secara keseluruhan. Ya, pesannya apa? Misalkan kita harus saling menghargai sesama, atau misalkan bertoleransi, atau rajinlah belajar. Itu merupakan pesan atau amanat yang terdapat dalam sebuah cerita. Oke, untuk unsur intrinsik paham? Sekarang kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Oke, ada yang tahu ada berapa? Ada 5. Oke, ini yang tadi saya tanyakan, ya, berkaitan dengan nilai. Yang mana tadi saya sebutkan salah satunya ada nilai keagamaan. Di sini bisa kita lihat ada 5 nilai. Pertama nilai apa? Keagamaan. Apa itu nilai keagamaan? Apa? Nilai Yang berkaitan. Oke, terima kasih. Nilai keagamaan, nilai yang berhubungan antara manusia dengan sang pencipta. Contohnya tentang ibadah manusia dengan sang penciptanya. Seperti ini. Oke, nilai pendidikan. Apa silakan? Apa? Nilai yang berkaitan dengan suatu pelajaran yang bernilai buku yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup. Oke, nilai yang menjadikan sebagai pegangan hidup atau tentang ilmu ajaran. Nah, ini masuk ke dalam nilai pendidikan. Contohnya, ketika kita membuat cerita yang mana bahas tentang pembelajaran hari ini, itu masuk ke nilai pendidikan. Karena apa? Karena membahas tentang ajaran atau pengetahuan terhadap suatu hal. Oke, nilai ketiga itu nilai moral. Oke, apa sih nilai moral? Ya, silakan aja. Yaitu suatu nilai yang merujuk pada kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan lainnya. Oke, tentang kebenaran, kebaikan. Nah, jadi ketika kalian nanti mencari tahu nilai moralnya di mana. Nah, kita lihat tadi pengertiannya tentang kebaikan. Kalau di cerita tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita harus berbuat baik pada manusia, kemudian berbuat kepada sesama dan lain sebagainya, berarti itu masuk ke nilai moral karena memiliki kebaikan atau kebenaran terhadap suatu hal. Oke, nilai berikutnya ada nilai apa? Ada sosial. Apa sih sosial? Ya. Oke, nilai yang berkaitan antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi berkaitan antara satu sama lain. Sosial berarti bersosialisasi seperti itu, ya. Sesuai dengan namanya. Kalau di cerita tersebut membahas tentang bagaimana bersosialisasi dan sebagainya, berarti itu termasuk ke dalam nilai sosial. Oke, nilai berikutnya itu nilai budaya. Apa sih? Ini budaya. Berarti dibahas tentang apa? Ayo. Ya, oke, yang berkaitan dengan adat istiadat. Seperti namanya, budaya. Berarti tentang adat istiadat dari daerah tersebut. Ya, oke. Contohnya, sekarang saya tanya, adat istiadat di Parung Panjang ini biasanya apa? Oh iya betul gitu ya. Oke. Apa itu adat istiadat? Itu termasuk ke dalam lingkungan sekitar ya, tentang situasi atau kondisi. Oke, adat istiadat apa itu di Parung Panjang? Sekarang saya tanya, di daerah kalian kalau ada orang meninggal suka ada tahlilan? Ada? Ya, itu adat istiadat mengikuti nenek moyang zaman dahulu. Ya, oke, kita yang tentang yang muslim itu biasanya memang ada adat istiadat ketika 1 hari, 3 hari, ada 7 hari, dan 40 hari. Itu merupakan adat istiadat dari leluhur kita. Itu diterapkan di Parung Panjang. Oke, untuk unsur ekstrinsik kalian tanyakan? Paham?
Di sini kita mengetahui dan belajar kata zaman dahulu dengan kata zaman sekarang. Oke, di sini pertama yaitu ada menggunakan kata-kata arkais. Tadi sudah disinggung, apa sih arkais? Kuno, betul sekali. Jadi zaman dahulu itu dalam cerita ada bahasa-bahasa kuno. Contohnya hatta. Hatta itu zaman dulu artinya makan. Jadi ketika orang mau mengungkapkan kata maka, hatta begitulah, maka begitulah. Kalau zaman sekarang kita tidak menggunakan kata itu, menggunakan maka. Jadi sebelah kalian itu merupakan kata arkais zaman dahulu. Nah, sebelah kiri merupakan kata zaman sekarang atau pengertian zaman dahulu. Di sini ada tiga. Kalau itu beroleh, kalian sering nggak sih menggunakan kata beroleh? Tidak ya, karena sekarang lebih kepada dapat atau mendapat atau mendapatkan. Karena memang kata beroleh itu diterapkannya atau digunakan pada zaman dahulu di dalam suatu cerita, yang mana berarti mendapat. Oke, menggunakan kata titah. Titah itu zaman dahulu, yang mana sekarang berarti perintah. Tapi ada orang Sunda, apa itu pengertian titah? Dua orang Sunda sama buat perintah? Sama ya? Oke, jadi sebenarnya ada yang masih kita lestarikan, yang mana zaman dulu kata titah, sekarang di daerah saya pun pribadi ya, kata titah itu sama, memiliki makna kata perintah. Oke, contohnya titah ke sana, berarti misalkan diminta untuk ke sana atau perintah. Oke, dari tiga kata tersebut dapat dipahami contohnya. Oke, lanjut sekarang kaidah yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu. Oke, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, sebelah kanan saya itu kata zaman dahulu atau arkais, kuno. Sebelah kiri saya ini merupakan zaman sekarang. Contoh kata yang pertama, alkisah. Alkisah itu berarti pada. Contohnya, alkisah 3 tahun yang lalu. Pada 3 tahun yang lalu, ya. Jadi kalau kalian melihat alkisah apa, berarti artinya itu pada. Yang kedua, artian. Artian bukan nama ya. Ada yang namanya artian nggak? Oke, tidak ada. Aku ada yang namanya artian. Artian di sini artinya kemudian. Mungkin zaman sekarang ada yang memiliki nama artian ya. Berarti dia artinya kemudian. Seperti itu. Yang ketiga, syahdan. Ada juga. 3 tahun yang lalu ada alumni yang namanya syahdan. Ternyata artinya selanjutnya atau berikutnya. Sesuai dengan namanya urutan waktu. Kemudian selanjutnya ada kata lain setelah itu, ya. Jadi urutan waktu berarti setelah itu atau kemudian hal yang sebelumnya. Paham? Sekarang yang ketiga, Najrin baca nggak? Oke, sepanjang perjalanan Bob, si miskin berdua itu dengan sangat lapar, menangislah si miskin itu. Bu, di mana cirinya si miskin? Sering pengertiannya, yaitu yang berdasarkan ciri atau sifat. Nah, sifat di sini, tapi ini bahasa kasar ya, seharusnya yang si miskin gitu ya. Tapi ini menjadi ciri khas dari seseorang atau yang menonjol. Contoh di sini, sepanjang perjalanan menangislah si miskin itu menahan sangat lama. Benar mati soal itu, padahal lagi mati ya. Tapi kenapa dia bisa membelah? Ayo, karena ini berlebihan. Ini nanti kalian nih, kalau misalkan ada yang mempunyai kalimat gini, daun itu menari-nari di atas pelangi. Masuk apa enggak? Emang daun
smile ya. Simile, oke. Simile ini itu majas yang digunakan untuk membandingkan. Contohnya, kedua suara itu bagai kucing dan tikus. Kalian sering dengar nggak? Kalau misalnya biasa kalau kakak sama adik, makanya suka ngomongin. Kalian itu ya seperti kucing dan tikus berantem mulu terjadi. Itu secara tidak langsung ibu kalian sedang menerapkan majas simile. Nanti kalau kalian membandingkan kalian, mama hebat bisa mempraktekkan majas simile. Sama kalian, emang apa itu? Pasti nanya. Jadi majas perbandingan yang mana tikus dan kucing. Ada juga kalau kita biasanya Tom dan Jerry pernah tahu ya, jarak akur. Itu yang menjadi ciri khas di mana kalimatnya bagaikan, bagai, seperti. Jadi kalau kalian misalkan ada kalimat dia itu seperti singa di siang hari atau singa yang sedang tertidur dibangunkan, bagaikan. Nah itu berarti merupakan simile karena ada seperti, bagaikan, bagai. Paham? Nah, saya membuat kalimat. Coba ya. Oke. Dia sangat cantik bagaikan bidadari. Apa contoh bahasanya? Bagaikan bidadari aja siapa? Simile. Kenapa simile? Karena ada kata bagaikan. Oke, sekarang ada berikutnya. Jujun sangat tampan sekali. Seperti raja yang terdapat dalam kerajaan. Apa itu maksudnya? Ayo. Jujun tampan sekali seperti raja di kerajaan. Simile karena ada kata seperti atau bagai. Jadi nanti kalau kalian mau menggombal nih laki-laki nih, biasanya suka gombal ya. Yang cewek jawabnya apa? Udah kayak simile. Aku bukan najas, gitu aja. Ya, jadi kalau nanti buat perempuan kalau digombalin ya, ada kata seperti, bagai, bagaikan, berarti kalian aku tidak mau disamakan dengan najas, ya, karena yang mau sampaikan bagian najas sendiri. Oke, paham untuk ketiga? Najas sendiri. Oke, berikutnya itu ada 4 metafora. Cuma itu membandingkan. Kalau yang tadi simile ada kata seperti, bagaikan. Kalau ini dia membandingkan, tapi tidak ada kata yang tadi saya sebutkan. Di sini contohnya, para lelaki takjub akan kecantikan bunga desa. Berarti bunga desa yang merupakan pembanding. Jadi sekali lagi, terus apa bedanya simile sama metafora? Kalau simile sekali lagi itu ada kata seperti, bagai, ya, bagaikan. Kalau metafora dia tidak ada kata yang tadi saya sebutkan. Contoh lain, nih saya sampaikan. Rio takjub akan kecantikan Alicia. Misalkan. Apakah itu masih metafora atau simile? Yuk. Metafora karena tidak ada kata bagaikan, seperti atau bagai, ya, tidak ada pembanding. Jadi secara tidak langsung ini secara langsung dijelaskan bunga desa berarti cantik. Nah ini yang garis bawahi merupakan kata dari metafora tersebut. Oke, yang terakhir hiperbola, gaya bahasa yang mengandung ungkapan secara berlebihan. Pokoknya nih ya, mempelajari tentang majas, kalian manfaatnya jadi nggak mudah tergombalkan oleh laki-laki jangan sampai mudah menggombalkan juga. Contohnya di sini, senyumanmu membuat sisi bumi bergetar. Buset kayak gitu. Emang ada senyuman perempuan saking cantiknya bisa bergetar di bumi gitu? Tidak ada ya. Maka dari ini merupakan berlebih-lebihan. Karena memang tidak ada senyuman dari manusia sampai membuat bumi bergetar. Oke, contoh berikutnya. Lelaki tua itu harus membanting tulang. Sekarang pertanyaan saya, bisa membedakan antara personifikasi, metafora, antonomasia, dan hiperbola? Bisa ya? Oke. Kita
Oke, sudah selesai ya pembahasan. Oke, boleh kita tolong nih kata-kata mutiara pada hari ini. Baca nggak? Jun, baca nggak Jun? Baca ya silakan. Baca nggak? Oke, apa? Kesuksesan adalah diri seseorang yang terus mencoba dan berlatih. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita tahu tentang kegagalan, dan dengan kegagalan itulah kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk mencoba hal apapun, hal baru dan lain sebagainya. Paham pembelajaran hari ini? Oke. Sekarang saya ingin membagi kelompok, ya, yang mana satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Nanti mengerjakan tugas berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Siap ya? Oke. Saya bagi kelompok dulu. Yang kami dipanggil, silakan langsung berkumpul ya. Kelompok 1, diingat ya, jangan diulang. Aditya, Ajeng, dan Manda. Oke, Ajeng, Aditya, dan Manda. Oke, duduknya mau di mana? Silakan ya, tentukan. Oke, kelompok 2, diingat baik-baik. Alika Chandra, kemudian Irma, dan depan sebutannya Andra Maulana. Oke, ada? Oke, kelompok 3, kalau lihat baik-baik, ada Dika Puspita, kemudian ada Pani, dan laki-lakinya yaitu tidak ada ya? Jadi laki-lakinya atas nama Bong Kuliah. Oke, kelompok 3 ya, kelompok 4 sekarang. Kelompok 1 dan 3 sudah apa? Siapa teman-teman kelompoknya? Oke. Kelompok 4, Najril, kemudian Yuni, dan Sandra. Ada? Oke. Kelompok 5, Rizky, Evan, dan satu lagi atas nama satu lagi nama Jujur. 3 laki-laki ya. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6 yaitu Reval, Rio, Empatan. Hadir? Oke. Kelompok 7 ada Michelle. Michelle ada? Ya, ada. Alicia, dan laki-lakinya ada belum? Oke, Anda ada belum Anda? Anda sudah, Anda mau sudah. Oke, siapa belum? Berarti hanya 7 kelompok ya? 7 kelompok. Oke, yang kelompok 7 hanya berdua. Alicia dan Michelle. Berdua nggak apa-apa ya? Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, saya akan membagikan teks hikayat beserta LKPD atau tugas yang harus kalian kerjakan. Oke.
pendengar. Pembicara itu siapa yang membacakan teks hikayatnya? Pendengar siapa yang mendengarkan teks atau cerita tersebut. Ya, kalau sudah, berarti nanti silakan kerjakan kategorinya. Ya, jadi sekarang awal kalian silakan yang menjadi pembicara siapa? Misalkan kalau ini siapa yang jadi pembicara? Siapa yang jadi pembicara? Oh, oke. Situ, Nazril. Siapa yang jadi pembicara? Kedel. Pembicara siapa? Oke, kamu sudah bicara ya? Oke, kalau sudah berbicara, ingat pendengar mendengarkan. Ya, kemudian catat yang kalian penting ceritanya. Jadi harus tahu nih cerita tentang apa agar nanti kalian bisa mengerjakan RKPD yang kalian terima tersebut. Ya, jadi itu merupakan lembar kerja yang mana berdasarkan teks yang sudah kalian kerjakan kelompok. Dapat pahami? Oke, siap ya? Oke, silakan selamat mengerjakan. Boleh bacakan biar teman-teman bisa dengar.
Kalau yang tadi sudah menjadi pembicara, boleh sekarang gantian. Siapa yang sekarang menjadi pembicara yang tadi baca, pembicara gantian. Biar bukan peran, ya. Yang tadi jadi pembicara jadi pendengar, yang tadi jadi pendengar sekarang jadi pembicara, ya. Agar mengetahui cerita dari tersebut dan bisa mengerjakan hal-hal yang kalian berikan. Persilakan ya sekarang.
Ini apa? Kalimat mana? Yang B. Ada nilai agama, ada nilai sosial, budaya, ada moral. Pilih dari kelima tersebut, pilih salah satu yang berdasarkan teks. Ada tentang kebenaran enggak? Tentang sosial, tentang keagamaan. Nah, jadi pilih salah satu alasannya apa? Misalkan, kenapa? Misalkan di sini menceritakan tentang kebenaran. Bapak sudah? Bapak? Nanti kalau saya tanya kalimatnya apa? Nggak tahu gimana? Ya, kalimat sini. Yang ini apa? Kalimat apa kalimat? Iya itu. Kalau kalimatnya 2 baris nggak apa? Oke? Oke, paham? Paham tadi? Oke. Kalau yang ini ya. Yang sama ada berapa kalimat? Ada ini bagian ini sama ini berarti berarti tinggal 2 lagi ya. Oke, 2 lagi masuk mana? Benar apa yang salah? Ya, berdasarkan cerita tersebut. Sudah satu mana? Sudah selesai? Oke. Kalau ini mencari nilai ya, nilai apa yang terkandung dalam teks tersebut. Jadi, kalian tadi sudah baca, sudah mengetahui apa ceritanya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, nilai apa yang terkandung? Makanya ada 5 ya, nilai moral, pendidikan, sosial, budaya. Ya. Oke, jadi kalian dari kelima tersebut, kalian mana yang termasuk dalam teks tersebut? Misalkan, teks tersebut menceritakan tentang kebenaran, berarti nilai moral. Alasannya apa? Ya, misalkan alasannya karena dalam teks tersebut memberitahukan tentang kebenaran, tentang kejujuran dari suatu boleh. Kalau tentang nilai keagamaan, karena dalam teks tersebut terdapat interaksi antara manusia dengan sang pencipta boleh. Ya, jadi sudah tahu teksnya, jadi apa nilainya? Paham? Bagaimana kelompok sini sudah? Sudah sampai nomor 4. Oke. Nomor 5 itu mencari nilai ya. Jadi tadi sudah dibahas ya, ada 5 penilaian ya. Yang mana berdasarkan teks ini masuk ke nilai apa? Ya, nilai agama kah, pendidikan kah, sosial, moral atau budaya. Bu, menurut kaum kami ini merupakan nilai sosial. Kenapa alasannya? Apakah di teks tersebut tentang berkomunikasi, bersosialisasi, atau nilai agama karena ada tentang interaksi antara sang pencipta atau berkaitan dengan sang pencipta dengan manusia? Ya, udah tahu ceritanya? Tinggal analisis mana yang termasuk dalam nilai teks. Ya, paham? Sosial. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Nomor 4 itu isi tabelnya berdasarkan kalimat tersebut. Contohnya, yang udah tahu ceritanya kan? Oke. Contohnya di sini ada kalimat yang A. Nah, menurut kalian kalimat yang A ini dia berdasarkan teksnya benar atau salah? Kalau misalkan benar, tulis di sini misalkan A, apa kalimatnya? Muat nggak apa-apa 2 baris. Ya. Kalau dalam teks tersebut misalkan nih Datuk Maburu dapat mengatasi salah ikan muda, nggak sesuai, berarti salah. Tulis ada B, apa kalimatnya? Paham? Oke. Untuk nomor 5, mencari nilai yang terdapat dalam teks
satu sudah selesai, nomor 2 sudah, nomor 3 alasannya ada. Oke, karena maksudnya nomor 3 sudah selesai ya. Tadi yang sudah selesai selain kelompok Rio masih proses ya? Ya masih proses, oke. Kalau misalkan kita berbeda, berarti dia lain kemana? Kalau berhubungan dengan manusia dan sampah cepat berarti dia jadi ya disesuaikan dengan yang sudah kalian baca. Ada yang diskusi nggak? Senang nggak? Tuh ada nggak? Ada nggak teman-temannya? Kalimatnya di bagian dalam laporan. Teman-teman yang lain nggak ada kendala. Ini yang kelima berada jawabannya. Jadi tinggal nomor 3 sudah. Oke, sekarang. Sudah ya. Nomor 2 ada kendala? Ya. Oke, sudah selesai? Belum. Oke, silakan. Ini kenapa? Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 kalian sudah ada teksnya. Apa alasannya? Karena terdapat di kalimat ini dia menunjukkan bahwa kearogansian sama itu, ya? Paham? Nggak perlu, kalau kalian salah berarti kan nanti ada di teksnya. Oke? Langsung aja salah berarti apa teksnya. Oke? Paham? Nomor 2 sudah? Nomor 2 sudah? Oke, sudah. Itu nggak ada kendala ya? Oke. Ini mau berapa? Mau berapa? Ada kendala? Nomor sudah? Oke. Berapa yang belum? Ya? Tinggal nomor? Oke, sudah selesai? Sudah? Belum? Oke, 2 menit lagi selesaikan ya? 2 menit lagi ya? Udah. Yang sudah baru 2 kelompok ya? Kelompok Rio dan kelompok Alika. Saya kelompok yang lain. Yo, 2 menit lagi selesaikan. Selesaikan yo diskusi yo masih 2 menit lagi.
menyampaikan hasil dari analisis. Tapi terlebih dahulu sebelum analisisnya disampaikan, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breaking ya, siap? Ya, sekarang tangannya taruh dulu, semuanya taruh dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Semua fokus kepada layar di depan ya. Oke, bisa kalian lihat? Ada warnanya. Oke, sekarang yang kalian sebutkan bukan tulisannya, tapi warna. Di sini kenapa saya memberikan SPP seperti ini untuk melatih konsentrasi sebelum kalian menyampaikan analisisnya. Ya, karena analisis harus butuh konsentrasi, harus butuh refresh kata kalian. Tadi kan sudah selesai baca ya. Nah, sekarang ingat yang dibaca yaitu warna, bukan tulisan dari kata yang kalian lihat. Bisa? Oke, nanti akan kita seperti itu. Sekarang kita mulai dulu. Oke, konsentrasi. Sekarang pelan-pelan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo, oke. Pelan-pelan, sekarang cepat lebih cepat ya. Tadi kan saya hitung harus lebih cepat. Siap ya? Ikuti tangan saya. Oke, siap. 1 konsentrasi ya. 1, 2, 3. Ini bukan merah ya. Ini bukan merah. Ayo. Warna merah. Ini warna coklat. Ayo, konsentrasi. Ini tuh hitam. Hitam bukan coklat. Ini hitam, ini coklat. Konsentrasi siap ya? Konsentrasi siap. Lihat tangannya. Oke, siap. 1, 2. Lihat ini coklat. Lihat yang dibaca warnanya bukan tulisannya. Sekali lagi nih ya. Oke, sekali lagi. Kita ulangi. Oke. Siap. 1. Lihat taruh tangan cepat ya. Konsentrasi. Ayo. Sekarang ada yang mau mencoba sendiri? Ayo, pasangan saya bisa. Ayo. Hijau, merah, kuning, merah, biru, hitam, kuning, hijau, coklat, merah, hitam, biru. Tepuk tangan bagi kita. Nanti kita konsentrasi siap untuk menyampaikan analisisnya. Sudah siap? Oke. Sekarang saya minta kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 4, 6, 1, 7, 2, 5. Oke. Saya minta kelompok sebelum ujung. Kelompok 6. Kelompok 6 ya? Sudah siap? Oke, silakan boleh berdiri. Sampaikan semua teman-teman bisa menyaksikan apa yang disampaikan oleh dari teman kalian. Oke, silakan. Boleh. Teman-teman berdiri dulu juga. Ya, oke. Silakan sampaikan hasil analisisnya ya. Silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari kelompok 6. Saya ingin Menyampaikan hasil menyampaikan hasil analisisnya. Yang pertama, teman-teman bisa sekali ya. soalnya siapa saja tokoh yang terdapat dalam hikayat Sarijaan dan Yatoda? Jawabannya itu ada Saribul, Datul Makrur, sama Rajikan Toda. Jadi ada 3. Ada yang beda? Ayo.
Oh, ini bull ya. Oke, ada lagi. Oke, yang nomor 2 apa? Nomor 2, soalnya bagaimana pada saat ikan todak saat muncul ke permukaan dan mengenal hadirnya kepala Datu Mabrur. Apa jawabannya? Lalu saya kesal karena terganggu oleh semedi Datu Mabrur yang membuat tautan bergelora. Oke, jawabannya besar, ada yang salah? Apa beda? Ayo. Sama, oke. Ada yang beda, ayo. Oke, kalau berapa silakan sampaikan. Ayo. Jawabannya apa? Oke, jawabannya? Oke, arogan itu apa, ayo? Marah, kenapa marah? Oke, karena di teksnya. Yang menyatakan marahnya kenapa? Datu Mabrur mengusik ikan todak. Oke, marah karena Datuk Mabrur mengusik ikan todak. Oke, kalau ini tadi kesal ya? Oke, tapi yang sama ya, marah dan kesal. Oke, yang nomor 3 apa? Ketiga, soalnya apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datu Mabrur? Jawabannya? Jawaban saya setuju karena Datu Mabrur mengganggu kehidupan laut dengan bersemedi di tepi laut dan membuat lautan bergelora. Oke, ada yang beda? Jawabannya setuju tadi ya? Oke, ada yang beda? Ya, kenapa beda ya? Senang. Setuju nggak setuju apa tidak setuju jawabannya? Yang nomor 3 setuju apa tidak setuju? Kalau kalian sama setuju? Setuju? Tidak? Oke, kenapa kalau kalian tidak setuju? Karena seharusnya ikan secara teknik pada Datu Mabrur tidak langsung menyerang Datu Mabrur. Karena pada akhirnya Datu Mabrur menemukan todak membuat Raja Ikan Todak dari karang. Oke, kalau tadi setuju ini tidak setuju karena seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik ya. Jangan main serang-serang aja gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi. Kalau nomor 4, ayo. Nomor 4, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A itu Datu Mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. Jawaban saya salah. Oke, jawabannya salah. Ada yang beda? Yo, yang A itu salah katanya. Oke, ada yang beda? Beda. Oh, bener sih, Bob. Kamu berarti jawabannya benar berarti. Oke, yang B apa, ayo? Yang B itu Datu Mabrur dapat mengatasi serangan ikan todak. Saya jawab benar. Jawabannya benar sama? Ada yang C. Ikan todak menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Saya jawab dengan salah. Ya. Yang D ya? Yang D, saijaan berarti saling membantu. Saya jawab benar. Yang E-nya proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Benar. Benar, sama? Sekarang nomor 5. Nah, ini pasti ada yang berbeda-beda. Oke, silakan apa hasil dari jawaban kelompok kalian nomor 5? Nomor 5, saya jawabnya nilai sosial. Nilai sosial, apa alasannya? Karena mereka saling membantu satu sama lain antara individu satu dengan individu lainnya. Ada yang beda? Ayo, Bu. Oke, ada yang beda? Ada yang beda? Oke, kenapa ayo? Beda kalau jujur? Jawabannya apa ayo? Oke, kalau kayak jujur beda, apa jawaban menurut kamu? Nilai moral katanya kenapa jujur? Karena? Oke, diajak membuka kebaikan katanya. Ada nggak menyatakan kebaikannya? Ayo. Kalau kayak ada, oke.
kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat perangkat dalam cerita. Mau cerita apa? Nanti pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi, hari ini kita sudah menganalisis bagaimana kita bisa mengidentifikasi makna kata dalam teks hikayat, kemudian mengetahui unsur pembangun dalam teks hikayat, kemudian kalian dapat memahami kaidah kebahasaan yang terdapat dalam hikayat tersebut. Oke, jadi pertemuan yang akan datang kita akan membuat langkah-langkah bagaimana membuat kerangka dalam sebuah cerita. Oke, sekarang ingin saya tanyakan, ada berapa unsur intrinsik dalam teks cerita? Ada berapa unsur intrinsik? Ada 6. Oke, apa saja yang disebut? Ayo, baru tadi. Tema, kemudian alur. Oke, kalau unsur ekstrinsik ada berapa? 5. Apa saja? Nilai? Terus? Oke, dapat dipahami pembelajaran pada kali ini? Paham? Oke, sekarang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi bab 3 ini? Ayo, bagaimana perasaannya? Senang. Oke, senang ya? Oke, bagaimana selama proses pembelajarannya kalian mengetahui nggak tentang apa yang kalian tidak ketahui? Mengetahui ya mengenai teks tersebut? Apa kendala yang kalian rasakan selama mengerjakan teks tersebut? Apa kendalanya? Di nomor berapa yang sulit? Nomor 5 itu mengenai tentang nilai yang tercampur. Ada lagi? Apa kendalanya? Nomor berapa yang paling sulit? Nomor 2 tanya bagaimana tadi berkaitan dengan diganggunya kesel atau marah. Ada lagi? Tidak ada. Perasaan kali ini kita senang ya? Senang belajar mengenai bab 3, bijak menelusuri nilai kehidupan. Ya, senang semuanya dan kalian bisa mengetahui apa yang terdapat dalam pembahasan pertemuan kali ini. Oke, ada yang tanyakan? Tidak? Paham semuanya? Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja dengan baca hamdalah bersama-sama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, teruslah mencoba dan terus belajar. Seperti yang tadi saya sampaikan, kesuksesan dapat diraih oleh seseorang yang terus mencoba dan terus berlatih.